Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kah kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh KM untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Iwan. Kenapa Iwan? Oh, sakit. Iya, benar ya. Akhir-akhir ini musim itu banyak penyakit ya, terutama ibu nih suaranya agak serak-serak gimana ya. Ya, jadi harus jaga kesehatan. Semoga yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Oke, silakan semuanya diharapkan berdiri. Ya. Posisinya siap. Oke, ya. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, dari lagu Padamu Negeri, ya, diharapkan negara kita itu yang memajukan siapa? Kalian semua, generasi penerus bangsa. Ya. Oke, Ibu pengen bertanya sebelumnya kalian ada dua pilihan, kalian harus memilih ya, mau belajar atau harus belajar. Yang mau belajar angkat tangannya. Mau belajar, oke, turunkan lagi. Yang harus belajar. Nggak ada? Oke, bagus ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kenapa ada dua pilihan, harus belajar atau mau belajar. Kalau harus itu biasanya harus belajar kayak terpaksa ya, harus nih kayak gitu. Kalau mau belajar, kalian itu dengan ikhlas pengen belajar, pengen tahu, pengen belajar apa sih kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan mau dengan senang hati kalian akan melakukannya sungguh-sungguh, dan kalau kalian pengen belajar, insya Allah akan dapat hasil yang akan diinginkan seperti itu. Nah, di sini oke, alat ukur apa saja yang kalian ketahui di bengkel teknik mesin? Alat ukur yang kalian tahu yang ada di bengkel teknik mesin? Boleh. Vernier kaliper, ada lagi? Mikrometer, apa lagi?
Gusur derajat. Penggaris. Ada lagi? Oke, betul ya. Itu semua yang disebutkan tadi itu adalah alat ukur presisi di teknik permesinan atau di teknik mesin. Oke, kenapa sih alat ukur itu penting untuk dipelajari? Ada yang mau menjawab? Kenapa sih alat ukur itu penting untuk dipelajari, apalagi di teknik mesin? Boleh, no, silakan. Alat ukur itu penting untuk teknik permesinan. Oke, karena alat ukur itu penting untuk praktek teknik permesinan. Coba bayangkan kalau tidak ada alat ukur saat membuat produk atau komponen di teknik permesinan. Gimana kira-kira? Tidak ada alat ukur. Pakai perasaan ukurnya? Ya, perasaan itu suka salah ya. Jadi kalau orang teknik itu jangan pakai perasaan, tapi harus ada logika. Harus ada alat ukur yang presisi. Paham ya? Kalau pakai perasaan, ya udah nggak jadi. Sepertinya ini ukurannya sudah pas tuh, nggak boleh begitu. Harus real gitu. Ya, kalau di teknik permesinan harus real. Kalau ukurannya 70 mm ya sudah 70 mm. Kalau 5,02 mm ya harus seperti itu. Ya. Jadi alat ukur itu adalah komponen yang paling utama yang harus dimiliki oleh peserta didik teknik mesin khususnya kelas 10. Ya, nanti kan ada prakteknya apa? Kerja bangku. Ya, itu kan membutuhkan alat ukur. Kalian lihat kakak kelas 11 itu mabubut butuh nggak alat ukur? Butuh ya. Iya, fresh sama butuh juga. Nah, di dunia industri khususnya manufaktur. Ya, kayak PT Astra, kemudian apa lagi? Ada Wikri ya, dan industri itu khususnya di manufaktur ya atau otomotif itu memproduksi komponen atau produk yang hasilnya itu harus presisi ya, yang sudah diuji oleh alat-alat yang sudah diuji ketelitiannya, tingkatnya itu pasti lebih presisi ya, tinggi ya. Jadi tidak boleh mengirim barang reject ya. Kira-kira nah untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan dunia industri, apalagi Bu, saya cita-citanya pengen kerja di perusahaan Bu, di industri Bu, di Astra, di mana lagi banyak. Nah, kalian ya salah satunya itu. Bu, siapa saja sih orang-orang yang harus tahu atau membaca alat ukur, yang harus bisa menggunakan alat ukur kalau di industri? Semuanya. Pertama, operator. Itu harus bisa Bu, harus. Ya, karena kalau di industri apalagi di praktek teknik mesin itu kan ada gambar dan alat ukur ya. Gambar itu untuk menentukan produknya, ya enggak? Ukurannya berapa gitu. Nah, alat ukurnya untuk memastikan apakah itu sudah sesuai dengan job desk yang kalian akan buat, seperti itu. Ya, sama di industri seperti itu, dua. Orang teknik itu harus bisa baca gambar dan alat ukur. Seperti itu. Ya. Kemudian, oh iya. Oke. Betul ya, tadi alat ukur itu penting dipelajari. Kemudian, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur presisi, yaitu jangka sorong. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang jangka sorong. Sebelumnya pernah sudah melihat ini sebelumnya? Nah ya. Tapi sudah bisa? Sudah ya? Dapat dari mana? Internet? Oke. Oh, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur jangka sorong. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan fungsi dan cara kerja jangka sorong. Kemudian yang kedua apa? Mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dengan benar. Ya.
Kemudian yang terakhir adalah menerapkan keterampilan tersebut dalam proyek pengukuran benda sehari-hari. Ya, benda yang kalian akan praktekkan nanti. Ya, itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Oke, betul. Apa sih Bu fungsi jangka sorong? Jangka sorong itu fungsinya mengukur diameter luar, kemudian diameter dalam, ya, kemudian mengukur panjang benda dan kedalaman. Betul ya. Jadi jangka sorong itu fungsinya mengukur panjang benda, diameter luar, diameter dalam, sama kedalaman benda kerja. Kira-kira kalau menggunakan penggaris bisa nggak? Ya, tidak bisa Bu. Penggaris hanya bisa mengukur panjang saja. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sekilas tentang bagian-bagian di jangka sorong. Ya, di sini ada rahang atas atau rahang dalam. Biasanya fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Ya. Oke, Ibu langsung ini saja ya. Langsung kasih lihat. Kan di sini ada benda kerja. Oke. Nah, tadi mana nih yang rahang dalam atau yang mana? Sini ya, atas ya. Fungsinya itu untuk mengukur diameter dalam. Seperti apa Bu? Seperti ini. Set ya. Diameter dalam. Nah, lingkaran di dalam ini berapa sih diameternya kayak gitu. Nah, itu untuk mengukur diameter dalam. Kemudian di sini ada rahang luar. Rahang luar itu yang mana Bu? Nih. Ya, untuk mengukur diameter yang mana diameter luar? Ini ya. Set. Oke, diameter luar. Kemudian di sini ada skala nonius. Apa itu skala nonius? Skala yang bisa digeser. Ya, betul ya, betul sekali. Skala nonius kalau di sini kan ini ya. Nah, ini di sini di bawah. Ya. Skala nonius itu biasanya memiliki ketelitian berapa? Ada yang 0,05. Kemudian ada yang 0,02 mm. Betul. Kemudian di sini ada tangkai ukur kedalaman. Yang mana nih? Ini ya, yang panjang. Gimana Bu caranya? Gini. Set ya. Langsung masuk. Berapa sih kedalamannya? Seperti itu. Paham ya? Kemudian di sini ada baut pengunci. Nah, fungsinya misalkan kita kayak gini. Set. Ini kan susah nih bacanya ya. Jadi kita kunci dulu. Pengunci itu fungsinya setelah kita mengukur, tapi susah nih dibacanya. Nah, dikunci dulu. Kemudian baru kalian lihat seperti itu. Tidak akan berubah ini. Itu fungsi dari baut pengunci. Kemudian, nah di sini Bu ada rahang geser atas Bu. Nah, jadi rahang geser itu rahang yang bisa digeser. Kalau ini tetap ya, karena dia tidak bisa digeser. Paham ya sampai sini ya? Ini rahang juga sama yang bisa digeser-geser. Ya, jadi kalau kalian pengen baca alat ukur ya tangan jempolnya main. Set gitu ya. Jangan teman kalian sini bantuin, ini ngunci. Nah, jangan. Harus bisa ukur benda kerja sendiri seperti itu. Oke. Tuh ya. Kemudian sudah ya, kita bagian-bagian sudah. Nah, di sini ada video pembelajaran untuk memperjelas yang tadi ya, yang Ibu sampaikan. Disimak baik-baik. Ini ada contoh video pembelajaran ketelitian jangka sorong 0,02 mm dan 0,05 mm. Silakan kalian amati videonya.
Salah satunya saya beri contoh seperti ini. Ini ada benda, ini bisa digunakan untuk mengukur diameter luar seperti ini. Kemudian bisa mengukur diameter dalam seperti ini ya, untuk mengukur diameter dalam. Selanjutnya juga bisa mengukur kedalaman sebuah benda menggunakan ujung seperti ini. Untuk mempermudah cara menggunakan cara sorong, teman-teman harus mengetahui komponen-komponennya. Yang pertama ini ya, ini ada dua, ini adalah rahang untuk mengukur diameter luar. Kemudian rahang yang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian di sini komponen ketiga untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian yang nomor 4 adalah skala utama. Ini teman-teman, ini skala utama. Biasanya pada bagian belakang ujung itu ada satuannya ya, sentimeter ataupun milimeter. Ini harus teman-teman perhatikan agar tidak salah mengukur. Kemudian nomor 4 ada skala Mohs atau skala Vernier ya, di sini. Ini yang milimeter. Kemudian ada juga skala Mohs yang inci di bagian atas. Kemudian di sini juga ada penguji. Jika teman-teman ingin mengukur, kemudian diuji seperti ini agar nanti tidak bergeser ya. Untuk cara yang saya pakai nanti, saya keluarkan nanti. Di sini ada ketelitiannya ya, ada ketelitian 0,05 mm dan ketelitian yang 0,02 mm. Nah ini ya. Oke, yang pertama saya pakaikan yang 0,02 mm dulu ya. Kita buka pengujinya, kita gerakan seperti ini. Kemudian kita mengukur ini ya teman-teman. Untuk mengukur harus tegak lurus ya, jangan sampai ini miring seperti ini ataupun miring seperti ini, harus tegak lurus seperti ini. Oke teman-teman, kemudian kita bagaimana cara membaca cara sorong ini. Ini cara membacanya yaitu pertama teman-teman berfokus pada skala utama. Ini satuannya adalah milimeter ya, skala utamanya. Kemudian skala Mohsnya skalanya 0,02. Oke ya teman-teman, untuk skala utamanya kita baca di sini. Ini patokannya adalah 0 atau aturannya adalah 0 ini. Ketika 0 ini maka kita baca di sini ada 10, kemudian satu garis adalah 11. Kemudian 0-nya ini setelah garis yang kedua ini yaitu 12. Berarti skala utamanya adalah 12. Kita tulis di sini teman-teman. Skala utama 12 mm. Oke, selanjutnya adalah Mohs. Untuk skala Mohs di sini kita mencarinya yaitu yang segaris antara skala utama dan skala Mohs. Kita cek yang segaris ya teman-teman. Oke, ketemu dan ini ini segaris ya. Ketika ini segaris berarti kita hitung ya. Ada dua cara kita menghitung garisnya ini. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kemudian 7 kali 0,02 berapa teman-teman? Hasilnya adalah 0,14 ya teman-teman. Oke, berarti skala Mohsnya adalah 0,14. Skala Mohs adalah 0,14 mm. Kemudian dijumlah ya antara skala utama dan skala Mohs kita jumlah milimeter ya, 41,12. Hasilnya adalah 12,14 mm. Oh ya teman-teman, tadi ada dua cara ya untuk mencari skala Mohs. Cara yang kedua adalah ini ada 1 sampai ke 2 ada 5 garis ya teman-teman. Ketika 5 garis ini ada berisi 2. Jadi ada 2, 4, 6, 8. Jadi yang garis ada ini berarti adalah 1, 4. Artinya adalah 0,14 seperti itu. Misal ada garis yang sebelah sini ya teman-teman. Ini misal sini segaris misalnya, berarti 0,72 seperti itu. Misal yang segaris yang ini berarti 0,64 seperti itu. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalau saya menggunakan cara yang kedua daripada kita menghitung jumlah garisnya dikali dengan skalanya, itu lebih sulit untuk menghitungnya. Oke teman-teman, itu tadi yang 0,02 skalanya. Ini saya berikan contoh yang 0,05 mm.
bagaimana cara kita membacanya? Yang pertama kita membaca skala utamanya. Kita baca dulu skalanya, di sini satuannya adalah senti ya teman-teman. Jangan sampai salah milimeter ya, ini adalah sentimeter. Sentimeter berarti di sini skala utamanya yaitu patokannya adalah acuannya adalah 0 sini, berarti adalah hasilnya 2 cm. Seperti itu ya teman-teman. Kita tulis di sini. Skala utamanya adalah 2 cm. Selanjutnya kita mencari skala harmoniusnya. Skala harmoniusnya seperti yang tadi ya, yang segaris antara skala utama dan skala harmonius. Yang segaris kita cek di sini ya teman-teman, antara 3 dan 4. Kita hitung ya garisnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 0,05 adalah 0,035 ya teman-teman. Namun karena di sini cm, maka dijadikan cm yaitu 0,035 cm ya. Skala harmonius ada 0,035 cm. Hasilnya adalah 2,035 cm seperti itu. Kalau teman-teman ingin jadikan milimeter ini mudah ya. Jadi dari skala utamanya di sini, skala utama berarti tadi berapa? 20 mili. Kemudian skala harmoniusnya adalah 0,35 mm, yaitu 20,35 mm. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sama aja, tergantung nanti skalanya mau diubah ke cm atau milimeter. Kemudian tadi ya teman-teman, untuk yang cara kedua, maka di antara 3 dan 4 itu ada 5 ya. Jadi di sini ada 0,35. Kalau nanti garisnya sebelah sini berarti 0,45. Kalau garis di nomor 5 berarti hanya 0,5 seperti itu. Maka dari itu biasanya saya menggunakan cara yang kedua yang tadi. Misalnya segaris yang sebelah sini 7, maka 0,7. Kalau segaris yang sini misal jadi 0,95 mm. Untuk skala harmoniusnya seperti itu. Cara membacanya ada 2 cara ya, seperti itu tadi. Oke teman-teman, ternyata sangat mudah sekali membaca wajahnya sorong. Ada ketinggian 0,05 dan 0,02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di konten otomotif berikutnya. Oke ya. Oke, dari video pembelajaran tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Paham? Paham, oke. Paham ya? Nah, gimana? Udah jenuh? Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah karena sekolah kita itu SMK Negeri 1 Patro terkenal dengan SMK Badak, berarti kita gunakan badak, kata badak. Kalau ada kata badaknya, kalian lakukan. Kalau tidak ada kata badaknya, jangan lakukan. Oke ya, kita kayaknya udah kelihatan ngantuk gini ya. Coba, Bu tes. Badak tepuk sekali, tepuk 2 kali. Tadi ada badaknya enggak? Iya, kenapa tepuk tangan? Oke, masih ngantuk ini. Oke. Badak tangannya di depan. Tangan di samping. Ya, enggak ada kata badaknya. Oke. Badak berdiri. Duduk. Ya. Badak duduk. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Ada kata badaknya nggak? Ya, masih ngantuk. Oke, lagi ya, sekali lagi. Badak tepuk sekali, badak tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ya, oke, udah mulai fokus nih, bagus. Oke, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel teknik permesinan boleh dipimpin oleh KM. Silakan yel-yel biar bersemangat. Duduk saja nggak apa-apa. Ya, yang penting kayak gini. Set. Ya, boleh. Boleh bebas. Mana dulu? Ya, silakan. Dua-duanya. Ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Patrol. Luar biasa. Oke. Yel-yel teknik permesinan biar tambah semangat. Pemesinan. Yes, yes, yes. Pemesinan. Yes, yes, yes. Pemesinan. Yes, pasti bisa. Ganbate. Oke. Oke, sudah nggak ngantuk nih ya. Oke, kita ada tugas kelompok ya. Nanti kita lihat dulu LKPD-nya. Oke. Kelihatan ya? Ya, oke. Jadi di sini instruksinya, kalian nanti bentuk dulu kelompoknya 4 kelompok. Silakan bebas saja. Sok ditentukan dulu 4 kelompok. Silakan. Ya. Ya, silakan bentuk dulu. Ya, boleh. Silakan. Sudah, ini kelompok 1, 2, 3, 4 di mana? Di situ. Ya boleh, sok dibentuk mejanya, silakan. Sudah ya? Sudah 4 kelompok ini. Oke, perwakilan dari kelompok silakan mengambil alat ukur. Alat ukur boleh ketelitian 0,02, boleh 0,05, silakan. Nanti ngambil benda kerjanya silakan, bebas 1 saja. Boleh, silakan. Silakan. Sok. Sok. Apa ini? Ini Nok, ambil nggak apa-apa. Ya, silakan. Alat itunya, bendanya? Bendanya Nok, udah ngambil belum? Ya, benda kerjanya silakan. Tuh. Ya, boleh. Nah, ini lembar LKPD-nya. Silakan 1 ke sana, Nang, boleh. Ini ya. Oke, instruksinya gimana, Bu? Perhatikan dulu ya. Kalian berkolaborasi mengukur benda kerja yang kalian pilih ya. Diameter luar, diameter dalam, kemudian kalau yang ini ya benda ini kira-kira bisa diukur nggak panjangnya? Nggak ada ya. Ini namanya diameter luar, diameter dalam sama kedalaman ya. Boleh. Sama bisa sih ini nih, tingginya juga nggak apa-apa. Ya berarti panjangnya nggak ada ya. Ya, jadi coba kalian kolaborasikan, diskusikan hasil dari benda yang kalian ambil itu hasilnya berapa, ditulis. Di situ ada tabel. Ya, di sini. Nah, benda yang diukur, misalkan ini roda gigi ya, ngambilnya berarti roda gigi. Bu, saya itu boleh tabung, silahkan tulis saja. Kemudian kalian jangan lupa ditulis, Bu, saya ngambilnya jangka sorong itu yang ketelitian 0,02, berarti ditulis. Jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Kalau misalnya 0,5 kalian tulis 0,5
5. Kemudian ditulis saja di sini nama kelompoknya ya, di sini di sampingnya. Iya. Ya, kalau sudah, Bu saya sudah, nanti boleh presentasi ke teman-temannya. Silakan diskusikan. Boleh, di sini ditulis namanya dulu. Iya, nama kelompoknya siapa. Boleh. Ya, ditulis dulu. Sebelah sini namanya. Kelompoknya siapa-siapa ya. Tulis di sini saja. Kemudian langsung ketelitiannya berapa ya di sini. Terus di sini aja langsung ke sini. Ya. Iya. Diameternya berapa? Oke. Ya, ditulis betul. Nanti semuanya mengukur ya. Jangan awas, kerjasama itu tidak boleh yang satu kerja, yang lain sama-sama. Tidak boleh. Ya, kerjasama itu semuanya praktek. Ya, oke. Berarti ini ketelitian berapa, No? Silakan ditulis. Ya, ketelitiannya 0,0 berapa? Ya, namanya di sini. Ya, oke. 0,02 dong. Di situ. 0,02. Iya. Boleh, silakan. Ya, semuanya mengukur. Nanti diskusikan mana nih jawaban yang paling banyak gitu. So, ya itu roda gigi, silakan panjang. Panjangnya tidak ada berarti strip. Ya. Ya, apa tuh? Diameter luar. Oke, sok silakan. Sok. Semuanya mengukur. Ya. Nanti dipilih hasilnya. Berapa? Ya, boleh. Gimana? Apa? Tadi namanya apa, Bu? Ini soalnya Apa ya? benda yang diukur. Iya, benda yang diukurnya bentuknya apa ya itu namanya ya? Tulis aja di sini apa sih namanya? Tabung. Iya, tabung di sini, tabung. Ya, tabung, tulis tabung. Kalau yang kayak gitu tabung ya. Itu adalah komponen pesanan nelayan kalau nggak salah ya di teknik permesinan. Nah, silakan, sok. Nanti ya, boleh, sok, diskusikan. Ini apa? Sempit, Neng? Enggak ini, Oh, bantuin. Ini ke sini aja, set. Iya, biar lebih efisien, dekat dengan teman-temannya. Ya, oke. Ayo. Ya, ini latihan. Nanti kalau kalian di industri itu ya harus orang teknik itu harus teliti presisi ciri kami. Yo. Was, jangan berantem. Gak apa-apa, kamu ngukur hasilnya berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, nanti dikolaborasikan saja. Gitu. Atau dibagi boleh, silahkan. Yang ini panjang, yang ini diameter luar. Tapi kalau bisa ya semuanya harus mengukur semua dimensi. Ya, oke. Nah. Dua, ya boleh ditulis, silahkan. Usahakan kalau mengukur itu cari yang cahayanya cukup. Misalkan Bu kayak gini susah, boleh kayak gini. Silahkan. Iya, cari aja. 19 utama 19 ya. Ya, oke.
Oh, ayo, berapa? Ya, silakan. Pak, ini ketelitian berapa? 0,05. Iya, Berarti berapa tadi? lupa. 22, iya, oke. Jangka sorong. Iya, sok, panjangnya. Panjangnya, Cak. Panjangnya, nah, pakai ini, iya. Tengah-tengah, set. Ya, oke. Nggak usah di, ya boleh silakan. Ya, berapa? Mana? Udah berapa nih? 62. Iya, panjangnya. Lakaran nih. Ada kesulitan? Ada, gampang banget ya? Oke. Gimana ini? Ada kesulitan? Kesulitan Bu ini, Bu. Mana? Kurang Jelas, apa? Bu, garis ininya tuh. Boleh ditukar, silakan. Ada. Ini yang ketelitian berapa? 0,02. Oh, coba. Nggak jelas. Ya boleh ditukar, silakan. Silakan, boleh ditukar. Boleh. Ya. 18,6 kali 5 30. Nah, berarti 18,30. Silakan, boleh. Ya, boleh. Ini baru panjang, oke. Awas, ayo. Silakan. Ayo, berapa? Yo, silakan. Gimana? Ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan? Udah, Bu. Udah. Udah ya. Berapa? Ada perbedaan? Ada perbedaan ukuran? Di masing-masing teman-teman beda-beda ya? Iya. Berapa selisihnya? Kesepakatan. Oke. Kedalaman. Nah. Oke, berarti ini yang ketelitian 0,05. Nanti ini. Ya. Namanya ditulis dulu. Di sini siapa-siapa. Ya, siapa nih teman-temannya? Udah, ini yakin pengukurannya? Yakin ya? Oke, namanya nanti siapa yang mau perwakilan yang mau maju? 2 orang saja? Iya. Boleh. Ya, ini kemudian nanti yang dipresentasikan ini ya. Kemudian ini
Terus langsung saja ini. Nih ya. Nah, kemudian nah, ininya dijawab nih ya, yang ini. Nanti barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain, kalian bisa jawab. Ini 1, 2, 3 ya, silakan. Iya, dijawab aja. Iya. Menurut kalian tuh apa sih di situ, kesulitannya apa? Iya, apa yang telah kamu pelajari dari proyek ini yang telah dipelajari? Kalian sudah bisa mengukur apa tadi? Ukur kedalaman kayak gitu. Yang dipelajari kan bisa menggunakan alat ukur. Betul. Diameter luar, diameter dalam, panjang benda, kedalaman kayak gitu. Kemudian bagaimana peran kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas? Gimana nih tipnya, apa yang ada ya? Kompak atau Bu tadi saya tuh berbeda Bu sama teman-teman tuh, selisihnya berapa kayak gitu. Boleh. Kayak gitu, kerjasama dalam menyelesaikan tugas ya, kompak misalkan. Terus yang ketiganya kesulitannya apa nih? Saat mengukur benda kerja yang kalian ukur. Gitu, silakan. Ya, udah terus habis itu selesai. Iya, kelompok 1. Ini gimana? Ada kesulitan? Apa? Ada kesulitan? Gampang ya? Gimana? Hasil pengukuran dari masing-masing anggota nih sama atau ada selisih? Gimana? Ada selisih? Apa sama? Sama. Hasil pengukuran Dimas sama nggak sama Widya? Sama. Ada yang perbedaan nggak? Enggak. Oh. Sama rata. Oke. Tapi yang saya sendiri. Apa? Enggak sama semua. Oh, sama semua. Tapi yang kantinnya saya sendiri. Bogan. Iya, oke. Nanti ini udah ya, namanya sudah. Nanti siapa nih yang mau presentasi, siapa? 2 orang saja. Ya, ditentukan dari sekarang. Woi, yang pengen presentasi siapa? Yang mau presentasi perwakilan saja boleh. Hasan Karwidi. Ya, boleh. Boleh lihat ininya dulu sebentar. Dimas sama Surya. Siapa? Kamu? Dimas sama Surya. Mana? Siapa? Nah, ini. Dimas satu. Iya, sama ini. Iya. Jadi Dimas 47 pas. Yang 47 orang Indonesia itu nomor 45. Kemudian sama ini dijawab ya. Jawab sendiri. Ya, nanti dijawab. Barangkali nanti ada teman kalian yang apa kesulitan, nanti kan kalian bisa jawab. Ya. Iya. Tiga. Ini. Silakan. Diameter luar ini. Iya, boleh. Diameter luar. Oke. Mana? Ada kesulitan? Sudah. Oke. Ini nama ya? Sudah. Siapa nih yang mau nanti presentasi, siapa? Oke, boleh. Nanti 2 orang saja ya ini. Tinggal kami dari kelompok kayak gitu. Terus kemudian ini dibacakan. Kemudian ini tujuan. Iya. Kemudian oh ini ya, pakainya ketelitian berapa tadi ya? Disebutin nanti. Oh, di sini aja. Di sini. Ya. Ketelitian di sini ya. Ketelitian 0,05. Oke. Iya, nanti dijelaskan pakainya 0,05 mm. Ini hasilnya. Nah, ini dijawab ya. Ini sok. Apa yang telah kamu pelajari dari proyek ini? Apa sih yang didapat nih setelah praktek ini nih? Misalkan, Bu, saya jadi bisa menggunakan alat ukur jangka sorong. Saya sudah bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, kayak gitu. Boleh. Bikin kesimpulan. Ya, ini pertanyaan yang di sini. Jawab aja, nggak apa-apa di sini. Kemudian bagaimana peran kerjasama tim nih? Timnya apa yang satu kerja, yang lain sama-sama gitu. Apakah ukur semua kompak? Ya, boleh. Kemudian yang ketiga, apa sih kesulitan yang kalian hadapi? Misalkan, Bu, saya
pengukuran saya itu berbeda sama teman saya gitu. Dan langkah-langkahnya apa saja kayak gitu. Bilang angkanya Iya. 0,5 nih. Oh iya, iya nggak apa-apa. Ini kita bisa lihat dari sini, Nang. Di sini kan ada 0, ada 1. Di sini 0, 0,05, 0,10. Nah kalau 1 itu 0,10 kayak gitu. Ya kalau 5 itu kayak gini. Kalau ketelitian 0,02. Ini ibu coret nggak apa-apa ya? Kan gini. 1, iya 1, 2 gini ya. 0, 1 gitu ya. Kalau yang ini biasanya 1, 2, 3, 4. 3, 4 ya, 5. Nah, di sini 0 bisa. Nah, ini ketelitian 0,05, di sini 0,02 ya. Ya. Oh berarti Gini, iya lihatnya. Nah, ini kan dari 0 ke 1. Ingat, ini kalau skala Nonius itu adalah kurang dari 1. Ya, 0. Desimalnya berapa sih kayak gitu. Nah, kalau ini nih 0,05, 0,010 ya enggak? 0,15, 0,20 kayak gitu dan seterusnya. Ini juga kalau 0,02 ya sama. Setiap satu strip itu ya 0,02. Iya. Ketelitian itu menunjukkan ini tuh berapa sih yang satu strip tuh dari 0 satu strip tuh berapa. Kalau di sini ada 0,05. Oh berarti ya 0. Nih ke sini kan satu strip nih. Ini berarti 0,05 kayak gitu. 0,010. Kalau di sini ketulisannya 0,02. Nah, berarti yang satu strip itu menunjukkan 0,02. Seperti itu. Gimana yang belakang? Ada kesulitan? Gimana? Aman? Hasilnya sudah? Belum. Ini mana? Belum ditulis ini hasilnya, guys. Salah-salah, Bang. Oh, salah. Enggak apa-apa, ditulis di sini aja. Sok, silakan. Nanti siapa nih yang mau presentasi siapa? Cewek juga nggak apa-apa. Belajar berani. Boleh pinjam dulu. Nah, nanti nih, nggak apa-apa cewek juga nggak apa-apa. Cuma iya, gurunya cewek. Nih, nama ini, kemudian ini dibaca. Ini saja, sama ininya dijawab ya. Sudah, itu saja. Ya, misalkan apa yang telah kamu pelajari dari proyek ini. Nah, setelah ini nih, oh Bu, saya jadi bisa Bu cara menggunakan alat ukur atau apalah terserah. Bagaimana peran kerjasama tim nih? Kerjasama timnya gimana? Apakah kompak? Apa yang satu kerja yang lain sama-sama? Iya betul. Ya, panjangnya. 3,3. Iya, silakan. Kemudian sama apa kesulitannya gitu. Misalkan Bu, saya itu berbeda gitu. Hasil ukurnya saya dan teman saya berbeda. Nah, caranya gimana? Bisa lihat di internet gitu. Boleh. Aman ya? Berarti ini aman? Oke. Ada yang sudah? Sudah? Oke. Kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya? Boleh. Kelompok 1 silakan. Iya boleh, maju silakan. Oke, yang lainnya sambil diperhatikan ya. Ada kelompok 1 yang sudah. Ya, silakan. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1. Saya Rizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran presisi benda-benda dengan jangka sorong. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman satu benda dengan tepat. Oke.
Peserta didik dapat membuat laporan pengukuran dengan jangka sorong secara sistematis. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran dengan baik, dan peserta didik dapat bekerjasama dalam tim untuk menyelesaikan proyek pengukuran. Oke. Setelah saya amati dari benda yang diukur tersebut ada silinder. Dimensi yang diukur panjangnya yaitu 62,90 mm. Oke. Diameter luarnya 36,85 cm. Diameter dalam yaitu 22,15 mm dan kedalamannya yaitu 62,90 mm. Oke. Ya, setelah saya ukur, yang saya pelajari dari proyek ini adalah saya dapat mengukur suatu benda dengan menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Ya. Peran kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas ini yaitu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perselisihan antara tim. Oke. Kesulitan yang saya hadapi dalam menggunakan jangka sorong yaitu dalam mengukur skala noniusnya atau meluruskan skala nonius dengan skala utamanya. Oke. Sudah? Ada yang bertanya? Silakan. Boleh? Boleh? Ya, oke. Apa yang telah kalian pelajari dari proyek ini? Oke. Ya, saya dapat mengukur Apa yang kamu pelajari dari proyek ini? Apa? Nang? saya dapat mengukur benda kerja dengan menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Ya. Oke. Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Ada lagi yang sudah? Ada lagi? Oke. Ini kelompok 2. Iya, silakan. Kelompok 2. Ya, oke. Bagus ya tadi kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Sepertinya dari tadi nggak sabar pengen maju gitu ya. Saya pengen maju, Bu, ayo. Ya gitu. Oke. Ya, oke, silakan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan judul proyek roda gigi. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda kerja dengan tepat. 2. Peserta didik dapat membuat laporan pengukuran dengan jangka sorong secara sistematis. 4. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran dengan baik. 4. Peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek pengukuran. Baik, setelah kami amati dan kami ukur, roda gigi memiliki diameter luar 47,45 dan diameter dalam memiliki 19,50 dan kedalaman memiliki 18,30. Sudah? Baik, itu yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh. Pengukuran menggunakan vernier caliper dan skala berapa? Hah? Ini jelas. Apa coba? Pelan-pelan. Skala noniusnya dan menggunakan skala berapa? Oh, alat ukurnya menggunakan ketelitian berapa? Ketelitian 0,05 mm.
Sudah ada lagi? Oke, baik, ditutup silakan. Baik, sekian dari kami kelompok tua. Kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok tua. Ada lagi kelompok yang sudah? Kelompok berapa nih? Kelompok berapa? 3 atau 4? 3. Oke, 3 silakan. Iya boleh. Apa-apa, belajar berani ya. Belajar berani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pengukuran kami. Oke, namanya siapa-siapa? Tadi Nama kelompok saya 3. Dino. Ya, silakan dibacakan dulu. Iya, oke. Nama saya Teguh dan rekan-rekan lainnya Fitri dan Nova. Ya. Kecil. Ya, oke. Pengukuran presisi benda dengan jangka sorong. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda dengan tepat. 2. Peserta didik dapat membuat laporan pengukuran dengan jangka sorong secara sistematis. 3. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran dengan baik. 4. Peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek pengukuran. Benda yang diukur kami adalah tabung dengan menggunakan skala Nonius atau ketelitian 0,5 mm. Panjang 63,10 mm. Diameter luar 37,15 mm. Diameter dalam 21,90 mm. Kedalaman 63,10 mm. Sudah? Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang ingin bertanya? Yuk, atau ingin menjawab boleh. Oke, bertanya boleh? Ada yang mau bertanya? Silakan di kelompok ini. Oh ya, boleh Dimas, silakan. Ya. Bagaimana peran kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas tersebut? Bagaimana? Kelompok berapa? 3 ya? 3. Kompak nggak nih? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Ya, silakan. Ya, oke. Ayo. Ulang. Bagaimana kelompok 3? Iya, sok. Bagaimana kelompok 3? Nih. Bagaimana kelompok 3 menjalankan peran kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas? Gimana? Gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Ya. Kelompok 3 baik dalam mengukur dan mengusulkan hasil dari benda tersebut dan semua disetujui oleh tim. Oke, bagus ya. Pertanyaan? Boleh. Boleh, sok. Silakan.
Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa kesulitan yang kamu hadapi dalam menggunakan jangka sorong dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, aduh, sepertinya kompleks sekali nih pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi kesulitan di kelompok kalian? Silakan. Tidak ada. Tidak ada, wih. Mantap, tidak ada. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi itu, boleh. Sudah cukup. Silakan ditutup. Terima kasih gitu. Ya. Terima kasih, ini presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Kelompok 3 tadi tidak mengalami kesulitan apapun. Mantap ya. Berarti sudah apa ya, di luar kepala. Udah paham banget ya. Kelompok yang terakhir silahkan. Kelompok 4. Ya, oke nih. Oke, cewek-cewek teknik mesin ya. Oke. Ladies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota 4 orang. Iya. Dian, Rian, Cantika, dan Dewi. Ingin mempresentasikan tentang alat ukur. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda dengan tepat. Iya. Peserta didik dapat membuat laporan pengukuran dengan jangka sorong secara sistematis. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran dengan baik. Peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek pengukuran. Oke. Benda yang diukur adalah dimensi yang diukur panjang 63,3, diameter luar 37,15, diameter dalam 22,5, kedalaman 63,3. Apa yang telah kamu pelajari dari proyek ini? Bisa menggunakan jangka sorong dan mengukur benda kerja. Bagaimana peran kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas, kompak dan mudah dipahami. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam menggunakan jangka sorong dan bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada. Nggak ada. Oke, mantap ya. Oke, sudah bisa. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain. Kelompok 4. Boleh? Ya, boleh. Silakan. Skala yang di bawah itu skala apa? Skala yang di bawah itu skala apa? 0,05. Nama bawah. Namanya, istilahnya. Boleh ditunjukkan, ditunjukkan yang mana, bagian mana? Iya, skala nonius, betul ya. Skala yang di bawah itu skala nonius. Ada lagi pertanyaannya? Ada, boleh Dimas. Kalau ini Oke, rahang bawah. Oke, sepertinya kelompok lain ingin menguji kalau kelompok 4 apakah benar-benar tidak mengalami kesulitan. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, cukup ya. Sok silakan tutup. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Iya. Iya, nggak apa-apa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke. Itu semuanya sudah baik ya, sudah aktif Ibu lihat gitu. Kemudian bagus ya hasil pengukurannya. Oke, untuk refleksi di kegiatan kita kali ini,
Siapa yang mau? Kira-kira di pembelajaran itu gimana sih kayak gitu? Tadi tuh di LKPD tuh. Jadi bisa apa kalian tadi? Ya. Iya, boleh. Bisa? Bisa mengukur. Terus apa lagi? Ya bisa mendapatkan ilmu lebih apa ya, yang tadinya lupa bisa ingat lagi. Oh iya, yang tadinya lupa ingat lagi gitu. Kalau mantan gimana? Susah dilupain. Gampang kok. Oke, oh gampang. Oke. Oke, apa lagi? Ada kesulitan nggak tadi? Nggak ada? Ada ya? Paling tadi ya ada beberapa kelompok Bu, saya kesulitan nih untuk menentukan skala noniusnya Bu, susah. Karena setiap orang berbeda-beda ya. Menurut saya segini Bu, ini segini. Ya, tapi sudah cukup bagus ya tadi. Oke, karena tadi sudah menyelesaikan LKPD, Ibu pengen tahu nih setelah tadi kita belajar jangka sorong, ya, pengen tahu sejauh mana kalian menguasai tadi pembelajaran yang tadi ya, alat ukur presisi jangka sorong sampai mana nih? Nanti ada post test ya. Silakan dibuka apa namanya HP-nya. Iya, nanti ya Ibu oh ini. Bentar ya. Tadi tuh grupnya ini ya, post testnya. Nanti Ibu kirim link. Kelihatan ya? Ya, boleh kalian masukkan nomornya atau nanti Ibu kirim deh linknya. Linknya, ya Ibu share ya. Sok, silakan. Ibu sudah share. Sudah ya linknya ya. Tes. Sudah? Sudah bisa masuk semua? Belum? Masih proses? Sudah ya? Bisa langsung Ibu mulai? Oh, belum bisa. Baru 2 peserta. Topinya boleh dilepas dulu ya kalau di dalam ruangan. Siapa? Ya, oke. Berapa nih? Sudah baru 4 nih, 4 peserta. Yo. Awas ya. Tadi sudah paham. Kita cek nih di post test hasilnya berapa. Oke, sudah? Belum. Baru 6 ini. Oke ya, Ibu mulai ya. Belum? Mainannya
emoticon ini. Iya, nggak apa-apa. Ini namanya games quiz ya. Sudah? Ibu mulai ya. Oke ya, Ibu mulai ya. 2, 1. Yuk. Yuk, let's go. Gimana? Oke, utama. Yo, disusul. Oke, Wisnu. Yo. Hei, Iqbal, ayo susul. Masih Reza nih. Itu siapa? Dica. Oke. Ada 10 soal ya. Disusul. Tuh, Reza. Reza, ayo dilihat. Oke. Oke, posisi pertama masih ditempati oleh Reza. Yo. Sudah selesai belum? Belum? Belum.
Sudah? Ada yang belum ya? Sudah? Sudah ya? Oke, Ibu akhiri ya. Oke, untuk pos tes salah satu jangan sorong dimenangkan oleh Rian. Oke, tepuk tangan. Kemudian yang kedua oleh siapa nih? Jamsud. Oke, betul ya. Oke, gimana? Iya, oke. Gasud. Betul. Oke. Oke, ya. Tadi sudah ya pos tesnya sudah. Gimana? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Masih. Oke. Ice breaking lagi ya. Oke. Kalau kalian dengar kata harimau, ya, harimau. Gimana kalau kalian dengar kata harimau? Coba taruh pulpen di situ satu aja, satu, ya. Nah, sudah ya di tengah-tengah, boleh taruh di situ. Sudah, ya. Kalau kalian dengar kata harimau, berarti kalian ambil pulpennya. Ya, oke ya. Nanti Ibu menceritakan cerita. Nanti di situ ada kata misalnya harimau langsung set. Oke? Paham ya? Cluenya adalah harimau. Kalau harimau kalian langsung ambil rebutan. Oke? 3, 2, 1, fokus, 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 konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Pada suatu hari. Awas, cluenya adalah harimau. Kalau ada kata harimau, kalian ambil. Ya, oke. Pada suatu hari, hariman, awas, bukan harimau. Oke, ya, awas. Pada suatu hari, hariman pergi ke hutan. Kemudian menemukan seekor harimin. Ada nggak yang namanya harimin? Nggak ada ya. Oke, hariman dan harimin ketemu harimun. Was. Oke, mereka bertiga kemudian bertemu harimau. Oke, siapa yang dapat? Ya, oke. Oke, yang kedua, ice breaking yang kedua. Fokus. Sudah, taruh dulu. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kita awas fokus lagi. Kita itu harus fokus. Ya. Cluenya adalah fokus. Ya, oke. Nah, kebalikannya, awas. Kebalikannya ya? Bukan kebalikannya. Kalau kita jawab iya berarti tidak. Kalau tidak berarti iya. Oke ya. Misalkan gini, Ibu nanya, apakah kalian guru? Berarti jawabannya iya. Kebalikannya kan tidak. Berarti iya. Oke ya, fokus ya. Kalau jawabannya iya berarti tidak. Kalau tidak berarti iya. Oke, Ibu cek 3, 2, 1 fokus. Apakah kalian siswa SMK Negeri 1 Patrol? Tidak. Apakah kalian seorang guru? Iya. Apa kalian suka bolos? Iya. Iya. Ngaku sendiri ya. Oke. Coba Ibu pengen, sepertinya dari tadi pengen menjawab. Ini namanya sama ya, Widya. Oke. Widya nanya dengan Widya. Oke. Widya, fokus ya. Kebalikannya Widya. Apakah kamu bernama Widya? Tidak. Oke. Apakah kamu perempuan? Tidak. Oke. Coba dipegang ya. Oke. Fokus Widya.
Widya, apakah kamu jurusan teknik otomotif? Iya. Iya, oke, betul. Apakah kamu suka bolos? Iya. Iya. Kayaknya dari hati banget. Iya, Bu. Ada yang punya nomor WA-nya orang tua Widya? Oke. Fokus lagi Widya. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Tidak. Oke, kayaknya dari hati nih. Oh iya, kebalikannya, betul ya. Apakah kamu suka cewek? Awas, fokus kebalikannya. Ya, aduh Bu, susah banget ya pertanyaannya Oke. Ya, badak tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Oke, boleh untuk pembelajaran hari ini refleksi ya. Gimana hari ini tuh pembelajarannya seperti apa? Boleh ada yang mau menyampaikan? Boleh, terserah. Siapa aja bebas. Bebas. Boleh. Surya boleh. Ini siapa nih? Dica Apanca. Sepertinya dari tadi pengen menjawab. Ya. Iya, silakan. Pembelajaran hari ini itu gimana gitu? Ya, menyenangkan. Selain kita dapat ilmu mengukur dengan jangka sorong, kita juga menyenangkan. bisa Kemudian bermain-main dengan teman-teman. bisa bermain-main dengan teman selain mendapat ilmu jangka sorong. Oke, ya betul ya. Jadi jangka sorong itu adalah alat ukur presisi. Ya, salah satu alat ukur presisi yang kita gunakan. Ya, katelitinya tadi berapa? 0,05 dan 0,02. Lebih presisi mana? 0,02 apa 0,05? 0,02 ya, karena apa? Semakin kecil angkanya semakin presisi. Oke, semakin kecil angkanya semakin presisi. Oke, betul ya. Jadi tadi jangka sorong, fungsi jangka sorong untuk apa tadi? Ada yang mengukur kedalaman, diameter dalam, diameter luar, panjang. Oke, betul ya. Kemudian bisa nggak kalau jangka sorong itu untuk mengukur benda yang besar banget? Tidak bisa. Kenapa? Kecil. Khusus untuk komponen-komponen yang benda kecil ya. Biasanya digunakan di industri manufaktur. Itu biasanya katelitiannya makin presisi ya, 0,02 yang dipakai. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian nanti pengen kerja di industri manufaktur, mau jadi operator, mau jadi apa lagi? Operator itu harus bisa menggunakan alat ukur ya Bu. Ya. Kemudian apa lagi? Bu, saya pengen jadi programmer. Kira-kira perlu nggak Bu bisa bikin alat ukur? Perlu, karena kita semuanya harus tahu ukuran komponen yang akan kita buat tuh berapa sih. Kayak gitu ya. Kemudian apalagi Bu? Leader. Jadi semuanya itu harus bisa menggunakan alat ukur. Meskipun Bu sekarang kan di permesinan itu kan sudah menggunakan mesin CNC ya, canggih. Sudah menggunakan mesin Bu, otomatis sudah presisi. Belum tentu. Biasanya kalau di mesin CNC itu harus dicek semua, tidak. Biasanya sampel ya. Error. Mesin itu misalnya menghasilkan berapa produk, bisa saja error. Biasanya dilakukan untuk pengukuran kalau di industri itu sampel pertama kali mau running mesinnya kayak gitu. Kemudian tengah-tengah sama akhir biasanya seperti itu ya. Jangan sampai kelolosan barang reject ya. Iya, seperti itu. Reject atau NG. NG itu no good ya. Good atau no good. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita sebagai teknik mesin, awas mengukur itu jangan menggunakan perasaan, ya. Tapi harus menggunakan alat ukur presisi, yaitu salah satunya adalah jangka
sorong. Oke, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan mempelajari alat ukur presisi mikrometer. Ya, nanti kalian boleh lihat-lihat di internet. Ya. Oke, untuk itu Ibu cukup untuk pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, iya, apa-apa di silent aja. Iya, apa-apa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk KM dipersilakan untuk berdoa. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung pulang ke rumah ya. Jangan mampir nongkrong-nongkrong dulu. Bu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibereskan dulu yang piket hari ini siapa? Silakan diberesin dulu kursinya ya, disapu. Ya, disapu, disusun lagi. Oke. Ya, silakan. Taruh di sini. Ya, diberesin lagi, disapu, silakan. Posisinya digeser. Ya, silakan. Oke. Yuk, dirapikan, silakan. Yuk, sampah-sampahnya dibuang. Oke. Yuk, alat ukurnya ditaruh lagi. Sudah? Sampah. Oke, LKPD-nya dikumpulkan ya. Sudah? Ada lagi yang LKPD-nya belum dikumpulkan? Oke. Boleh ya, silakan. Boleh pulang. Ya, oke.